Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, masih memulai daripada suratul Buruj. Salawat dan salam demi keberkahan di majlis ini kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wasyahidin wa masyhud. Kemarin sudah kita jelaskan tentang inti kisah dalam suratul Buruj, dan pendapat mayoritas ulama bahwa dalam suratul Buruj ini bercerita tentang ashabul ukhdud, dan yang dimaksud ashabul ukhdud di sini artinya ashabul ukhdud yang ada di Yaman, di mana rajanya sudah singgung namanya Dzu Nuwas. Dan biasa raja-raja Yaman itu biasanya dimulai namanya dengan kalimat Dzu, seperti Dzulqarnain. Yaman juga. Di sini Allah mengatakan was-samaa'i dzatil buruj. Allah memulakan dengan sumpah, dan demi langit dzatil buruj, pemilik bintang-bintang. Dan fungsi bintang di langit itu ada 3. Pertama, untuk menghiasi langit, karena langit tanpa bintang itu kurang indah. Yang kedua, untuk arah atau kompas bagi orang-orang yang tidak punya kompas, seperti nelayan di lautan atau orang yang tersesat di padang pasir. Dan fungsi yang ketiga, untuk melempari syaitan, gugusan-gugusannya itu untuk melempari syaitan yang berupaya naik ke langit dan mencuri dengar wahyu. Itulah fungsi bintang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wal yaumil maw'ud, dan demi hari al-maw'ud yang dijanjikan, maksudnya hari kiamat. Jadi hari kiamat adalah hari yang dijanjikan, dan seorang yang beriman wajib beriman dengan hari kiamat, terutama dengan 5 rukun hari kiamat. Kalau tidak, maka dipertanyakan keimanan. Maksud 5 rukun yang berkaitan dengan arkanul kiamat itu, yang pertama adanya kematian. Seseorang harus yakin adanya kematian, karena kita sedia akan mati. Dan itu disabdakan Nabi SAW, "Idza mata ahadukum qamat qiyamatuh." Kalau salah seorang di antara kalian meninggal, berarti tegak kiamat kepadanya. Rukun yang kedua, alam barzakh atau alam kubur. Setiap manusia pasti akan melewati alam kubur. Tetapi alam kubur ini tidak selamanya di situ. Makanya Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan dengan kata-kata hatta zur. Jadi orang yang dikubur itu sedang berziarah. Karena sesuatu yang disebut ziarah itu bukan tujuan akhir. Anda berziarah kepada saudara, pasti pulang lagi ke rumah, kan itu. Maka orang yang masuk ke dalam kubur hanya ziarah saja dalam kubur itu, karena bukan itu tempat tujuan. Ketika kiamat dibangkitkan, tentu akan berbeda alam lagi, di mana
akan berpindah alam. Kemudian yang ketiga, di antara rukun hari kiamat adalah beriman adanya mahsyar, di mana manusia akan dikumpulkan di padang yang sangat luas yang disebut dengan ardul mahsyar. Kemudian yang keempat, beriman dengan adanya hisab. Dan yang terakhir, beriman dengan adanya jaza balasan, bisa surga bisa neraka. Itu disebut arkanul qiyamah. Dan di sini Allah bersumpah dengan wal yaumil ma'ud, artinya hari yang dijanjikan itu hari kiamat. Wa syahidin wa masyhud. Kemudian Allah bersumpah lagi wa syahid wa masyhud. Apa itu syahid, apa itu masyhud? Kalau Anda membaca kitab tafsir, banyak sekali penafsiran kalimat syahid dan juga masyhud. Ada yang mengatakan yang dimaksud syahid di sini artinya manusia yang datang pada hari kiamat. Mereka menyaksikan, maksudnya menyaksikan kedatangan Allah Azza wa Jalla. Dan masyhud adalah Allah sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan. Dan pada hari kiamat Rabbmu akan datang sementara malaikat akan bersaf-saf. Artinya wasyahidi wa masyhud, di sini Allah dan juga manusia yang hadir dan menyaksikan apa yang akan diputuskan Allah kepada manusia tersebut. Ada juga yang mengatakan syahid di sini artinya Nabi SAW. Dan masyhud itu artinya orang-orang kafir. Karena nanti pada hari kiamat Nabi SAW pernah memanggil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk dibacakan Al-Quran. Dan di sini menunjukkan sunnahnya seseorang meminta untuk diperdengarkan Al-Quran. Karena terkadang kalau kita baca Quran sendiri itu kan kurang khusyuk. Tapi ketika mendengar orang lain baca Quran, terkadang lebih menyentuh. Makanya Abdullah bin Mas'ud dipanggil suatu ketika oleh Nabi dan mengatakan, ya Aba Abdurrahman, iqra alayya al-Quran. Wahai Aba Abdurrahman, kunyah dari Abdullah bin Mas'ud, bacakan untuk Al-Quran. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, a'aqra'u alayka al-Quran wal Qur'anu unzila ilayka. Bagaimana mungkin membacakan Quran untukmu wahai Rasul sementara Quran turun kepadamu? Kata Rasul, baca saja. Maka Abdullah bin Mas'ud tanpa memilah-milah surat langsung membaca surah An-Nisa sampai kepada ayat fa kaifa idza jibna min kulli ummatin bi syahid wa jibna bika ala haula'i syahida. Bagaimana kalau seandainya setiap umat itu didatangkan saksi dan engkau akan menjadi saksi bagi mereka. Jadi di sini kalimat syahid saksi, wasyahid wal masyhud. Syahid di sini Rasul dan masyhud di sini adalah umat-umat sebelum Rasul. Dari kalangan orang-orang kafir. Ketika Allah Subhanahu wa taala datangkan umat Nuh alaihi salam, maka Nuh akan berhadapan dengan umatnya. Nanti Allah akan bertanya kepada umat Nuh, sudahkah Nuh menyampaikan risalahnya kepada kalian? Maka umatnya Nuh mengatakan, tidak, Nuh tidak pernah menyampaikan risalah Allah kepada kami. Maka kemudian Allah akan mengatakan kepada Nuh, lihat bagaimana umat mengingkari engkau belum menyampaikan risalah. Kata Nuh, kadzdzab, mereka dusta, aku sudah menyampaikannya. Kemudian Allah mengatakan, kalau engkau sudah menyampaikannya, kenapa pula kemudian umatmu mengingkarinya? Apakah engkau bisa mendatangkan saksi tentang kebenaran? Engkau sudah menyampaikan risalah kepada mereka. Maka Nuh mengatakan, iya, aku punya saksi. Kata Allah, siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datangkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi saksi bagi umat Nuh, orang-orang kafir.
Maka Allah mengatakan, ya Muhammad, kenapa engkau mau jadi saksi atas kebenaran Nuh menyampaikan risalahnya? Bukankah zaman dirimu dengan zaman Nuh itu terpaut dengan waktu yang cukup lama? Kau tidak hidup di zaman Nabi Nuh sehingga menyaksikan menyampaikan risalah kepada umat. Bagaimana kau tahu bahwa Nuh menyampaikan risalah? Apakah kau hadir ketika Nuh menyampaikan risalah itu? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Allah, memang aku tidak hadir di zaman itu. Tetapi yang memberitahu bahwa Nuh menyampaikan risalahnya kepada umatnya itu adalah engkau sendiri. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat-ayat dalam Al-Quran tentang Nuh alaihi salatu wassalam yang sudah menyampaikan risalahnya. Maka Allah mengatakan, sadaqta ya Muhammad, kau telah benar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada kaum Nuh karena mereka sudah berdusta. Allah tahu, gak mungkin Allah tidak tahu Nuh sudah menyampaikan risalahnya. Tapi bagaimanapun ada acara hisab pada hari kiamat. Orang itu harus melewati hisab dulu. Makanya dibuat peristiwa seperti ini. Nah, ini yang dikatakan syahid di sini maksudnya Nabi SAW dan yang disaksikan oleh umat-umat sebelum Rasul dari kalangan orang-orang kafir yang mengingkari dakwah para nabi kepada mereka. Ada juga yang mengatakan asyahid di sini artinya orang yang hadir di hari Jumat. Dan masyhur adalah hari Jumat itu sendiri. Kenapa ulama tafsir banyak yang mengartikan seperti ini juga? Karena hari Jumat itu hari sakral bagi kaum muslimin. Karena yang memilihkan hari untuk ulang tahun kita ini adalah Allah. Allah sudah tawarkan hari Jumat kepada orang Yahudi, tetapi orang Yahudi menolak dan memilih hari Sabtu. Kemudian Allah tawarkan hari Jumat kepada orang Nasrani, tapi Nasrani menolak dan memilih hari Ahad. Maka Allah pilihkan hari Jumat kepada kaum muslimin karena di hari ini Allah menciptakan Adam, Allah memasukkan Adam ke surga, Allah menurunkan Adam ke bumi, dan pada hari ini pula kiamat dibangkitkan. Asyahid, orang yang hadir di hari Jumat untuk menyaksikan salat Jumat, wal masyhur, hari Jumat itu sendiri. Karena Jumat sayyidul ayyam. Ada juga yang mengatakan syahid di sini adalah hujjaj, artinya orang-orang yang haji. Dan masyhur itu artinya Arafah. Jadi orang yang bergerak dari Mina ke Arafah itu disebut syahidin wa masyhur. Karena hari Arafah itu hari Hajjatul Aqsa. Haji itu ditentukan dengan Arafah. Maka juga dijadikan tafsir wa syahidin wa masyhur. Dan banyak lagi, saya tidak akan menyebutkan kelamaan. Tapi yang jelas bahwa di sini Allah memulangkan dengan 3 sumpah. Demi langit yang memiliki bintang-bintang, demi hari yang dijanjikan, dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Jawab sumpahnya apa? Qutila ashabul ukhdud. Kalimat kutil dalam Al-Quran, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semua kalimat kutila dalam Quran itu maknanya lu'ina, dilaknat. Karena sering dalam Al-Quran Allah mengibaratkan dengan kalimat kutila. Kutila nas ma'akfara, kutila ashabul ukhdud, dilaknatlah ashabul ukhdud. Kalimat kutil artinya lu'ina, dilaknat, dan laknat itu sendiri artinya dijauhkan daripada rahmat dan didekatkan dengan azab. Orang kalau dicabut rahmatnya berarti didekatkan dengan azab. Karena rahmat dengan azab itu sesuatu yang berlawanan. Orang diberikan rahmat berarti dijauhkan dari azab. Orang yang dicabut rahmat berarti didekatkan dengan azab. Itu arti kutil, lu'in. Siapa yang dilaknat itu? Ashabul ukhdud. Orang-orang yang membuat parit-parit api, kemudian membakar dalam parit itu untuk membakar jiwa-jiwa kaum muslimin. Sebagaimana sudah saya jelaskan tentang peristiwa 4 ashabul ukhdud.
Tetapi yang namanya Quran itu al-ibaratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Quran itu bukan cerita tentang khususnya asbab nuzul, tidak, tapi umumnya lafaz itu sendiri menjadi pelajaran. Artinya bahwa Ashabul Hudud bukan hanya terjadi di 4 peristiwa saja, tapi akan terulang dan terulang. Karena ini ujian bagi kaum muslimin. Karena intinya adalah bagaimana kaum muslimin itu mengalami ujian berat. Boleh jadi mereka disiksa, boleh jadi mereka dipenjara, boleh jadi mereka difitnah, dan begitu seterusnya di ujian. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ashabul Hudud di hadapan para sahabat. Kenapa sering saya katakan surah Al-Buruj ini dibacakan oleh Rasul di hadapan para sahabat untuk melahirkan istiqamah? Karena kita tahu bahwa di permulaan dakwah, ini kan surah Makkiyah, di permulaan dakwah para sahabat Nabi SAW itu kan banyak tekanan sekali, banyak tekanan. Bagaimana Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah ibn Khalaf. Umayyah ibn Khalaf, dan Umayyah ibn Khalaf adalah satu-satunya orang yang dibunuh Nabi SAW di perang. Rasul itu tidak pernah membunuh dalam peperangan, maksudnya dengan tangannya, kecuali satu orang, namanya Umayyah ibn Khalaf. Karena dia pernah berjanji untuk membunuh dia ketika di Mekah. Maka ketika perang Uhud, banyak sahabat yang menghubung dia, kata Rasul, jangan, biar aku yang bunuh dia. Intinya bahwa Bilal mendapatkan siksaan dari majikan. Kemudian Khabbab bin Arad disiksa setiap hari, sampai tidak ada badan pada Khabbab itu kecuali ada bekas bolongan sundutan besi panas. Makanya di era Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ketika menjadi khalifah, Umar itu bercerita tentang masa-masa di permulaan dakwah, dan di situ ada Khabbab sedang duduk. Kata Khabbab, demi Allah wahai Amirul Mukminin, tidak ada sahabat yang mendapatkan siksaan seperti diri. Dan dibuka bajunya, rupanya sekujur badannya ada bekas sundutan. Maka Umar pun menangis. Itu siksaan Khabbab bin Arad. Bahkan keluarga Ammar ibn Yasir, tahulah kisah Ammar ibn Yasir, di mana Sumayyah, wanita yang pertama mati syahid dalam Islam. Sebelum ada laki-laki yang mati syahid, perempuan yang mati syahid dalam Islam itu namanya Sumayyah. Disiksa Abu Jahal, dimasukkan besi ke kemaluannya, kemudian sampai meninggal. Kemudian disusul suaminya kan, Yasir, sehingga Ammar ini masih kecil anak, itu pun disuruh murtad. Karena dia ketakutan namanya anak kecil. Akhirnya dia pun mengucapkan kalimat kufur, tetapi hatinya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kemudian Abu Jahal mengatakan, laknatlah Tuhan Muhammad dan pujilah Tuhan kami, kalau tidak mau dibunuh gitu. Akhirnya kemudian dia pun memuji Tuhan mereka, la ta'uz zaman. Itu kan ucapan kufur sebenarnya, tetapi karena hatinya beriman, maka Allah turunkan Al-Quran kepada keluarga Ammar ibn Yasir dan mengatakan, illa man ukriha wal illa man ukrih, kecuali orang yang dipaksa. Maka tidak mengapa dia mengucapkan kalimat kufur, tetapi wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya tetap dipenuhi dengan keimanan. Ini pula yang menjadikan di zaman Imam Ahmad ketika terjadi khalqul Quran, orang mengatakan Al-Quran makhluk, dan orang yang tidak mengucapkannya dari kalangan para ulama akan ditangkap, dimasukkan penjara, bahkan tidak segan-segan dibunuh. Sehingga 5 ulama besar harus mati di penjara di zaman Imam Ahmad. 5 ulama besar meninggal di penjara gara-gara penyiksaan Khalifah Al-Ma'mun. Dan itu bagian daripada kisah Sakluk juga, dimasukkan ke penjara sampai namanya ada seorang ulama ma'ruf karya-karyanya, Nu'aim ibn Hammad, sampai ketika meninggal tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, bahkan dikubur begitu saja. Itu ulama dunia.
disiksa oleh Khalifah Ma'mun. Artinya di sini bahwa banyak para ulama akhirnya ketakutan. Karena ketakutan terpaksalah mereka mengikuti kemauan penguasa. Ketika mereka disuruh untuk mengucapkan Al-Quran makhluk, dengan terpaksa sebagian ulama mengucapkan Al-Quran makhluk, kemudian berdalil dengan kisah Ammar ibn Yasir. Seseorang itu boleh mengucapkan kalimat kufur selama hatinya penuh dengan keimanan, kalau dipaksa maksudnya. Sehingga banyak kemudian ulama gugur tumbang di zaman itu, kecuali Imam Ahmad ibn Hanbal. Dia tetap teguh mengatakan Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, qutila ashabul ukhdud. Jadi ketika kemudian Rasul menceritakan ashabul ukhdud di hadapan para sahabat, supaya sahabat-sahabat yang lainnya yang mendapatkan tekanan itu dari orang-orang Quraisy, mereka tenang bahwa ada umat-umat terdahulu disiksa jauh lebih berat, tapi mereka tidak meninggalkan agama mereka. Kalian ini belum apa-apa dibandingkan umat dulu, kata Nabi. Lah kita belum apa-apa dibandingkan sahabat Nabi. Kita kan belum ada apa-apa. Emangnya Anda ketika masuk Islam Anda dapat tekanan? Tidak ada kan? Alhamdulillah kita tidak dapat tekanan kan. Sampai hari ini Anda bisa sholat dengan tenang, bisa baca Quran dengan tenang, semua bisa tenang. Tetapi walaupun Allah berikan ketenangan, tidak seperti umat dulu banyak ujian, tetap saja malas ibadah gitu ya. Apalagi dikasih ujian, nggak dikasih ujian saja malas. Nah, di sini harusnya kita mengambil ibrah pelajaran dari kisah ashabul qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud, ketika api dinyalakan oleh mereka. Kan orang-orang yang mereka tidak mau murtad ketika Dzunwas meminta mereka menganggap dirinya Tuhan, mereka nggak ada yang murtad, istiqomah semuanya itu 20.000 orang. Kemudian Allah mengatakan an-nari dzatil waqud, maka mulailah Dzunwas memerintahkan agar api dinyalakan. Idhum, maksudnya hum di sini adalah para pembesar Dzunwas yang setuju dengan ulah Dzunwas ini. Alaiha qu'ud, artinya mereka duduk menyaksikan. Menyaksikan apa? Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, apa yang dilakukan terhadap orang-orang yang beriman. Jadi betul-betul eksekusi ini dihadiri oleh para pejabat gitu ya di zaman itu. Tetapi sekali lagi, wala yahsabanallahu ghafilan amma ya'malu dhalim. Ingat, Allah itu tidak pernah lalai kepada siapapun yang berbuat zalim. Imam Dhahabi menyebutkan dalam kitab Al-Kabair satu kisah. Kata Imam Dhahabi rahimahullah ta'ala, di zaman Imam Dhahabi, dan Imam Dhahabi itu mu'arrikhul Islam, pakar tarikhnya Islam. Ada orang zalim, semacam preman gitu, hidup di tepi lautan. Jadi tiba-tiba kemudian dia menyetop nelayan yang baru sampai dari lautan, dan nelayan itu sudah beberapa hari di lautan dan hanya mendapatkan satu ikan besar, dan itu harapan dia untuk dia dan keluarganya makan. Tiba-tiba datang preman orang jahat ini, kata Imam Dhahabi, diambillah ikan itu dengan cara paksa, kalau tidak dibunuh. Karena ketakutan preman ini, akhirnya diserahkan. Karena ancamannya dibunuh kalau tidak diserahkan. Maka preman dengan bangganya mengambil ikan itu dan dibawa balik untuk dimakan. Allah takdirkan di tengah jalan, Allah hidupkan ikan itu. Sudah mati, Allah buat hidup ikan itu, kemudian menggigit jarinya. Ketika digigit jarinya biasa saja, biasalah ikan gigit jari, tidak ada masalah. Pulang dia. Kemudian dia bakar ikan itu, dia makan dengan lahapnya, padahal dia sedang menzalimi manusia. Di malam hari, rupanya bekas gigitan itu beracun dan menjadikan sakit yang tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala rasa sakitnya. Saking sakit sekali, dia menjerit-jerit gitu. Akhirnya karena dia tidak paham kalau itu racun,
Kok semakin hari semakin membengkak, semakin hari semakin kuat sakitnya. Pokoknya dia sudah tidak tahan dengan sakit itu. Datanglah dia kepada seorang tabib, dokter mungkin di zaman sekarang. Kemudian kata tabib, kata dokter, ini racun yang sangat berbahaya. Kalau pergelangan tanganmu tidak diamputasi, maka racun akan menjalar dan akan menyerang jantung. Maka demi keselamatan harus dipotong tuh telapak tangan. Akhirnya dengan terpaksa dipotonglah telapak tangannya. Setelah hilang telapak tangannya, dikiranya sudah selesai sampai di sini. Artinya penyakit itu tidak mungkin menjalar lagi. Rupanya Allah buat tersiksa orang ini. Penyakit itu menjalar lagi sampai ke sikut. Kata sang dokter, ini harus diamputasi lagi. Kalau tidak akan terus menjalar. Akhirnya dipotong lagi. Rupanya penyakit itu terus menjalar. Dan dokter meminta untuk diamputasi, dihilangkan semua tangannya. Tetapi ketiga kalinya dokter ini bertanya, sebenarnya kami ini kenapa gitu? Coba ceritakan kepada kamu, sering menangani kasus seperti kamu ini, tapi sembuh, kok kamu gak sembuh-sembuh gitu ya. Kemudian dia bercerita tentang gigitan ikan itu. Oh, ikan itu saya ambil secara zalim dari nelayan. Maka sang dokter, karena dia orang soleh, mengatakan kepada orang jahat ini, sebaiknya coba kalau seandainya pada awal kau datang, sebelum aku memotong satu anggota badan, kau datang kepada orang yang kau zalimi itu, kau minta maaf, gak perlu dipotong tangan itu. Akhirnya dia mengatakan, sebelum aku amputasi lagi tanganmu, kau carilah orang yang kau zalimi, kau minta maaf. Akhirnya dia cari orang yang dizalimi, yang menzalimi, orang yang dizalimi itu nelayan itu. Akhirnya ketemu. Karena sudah lama, jadi kenal gak kenal orang yang diambil ikan ini, dan mengatakan, ya fulan samihni, ya fulan tolong maafkan aku yang beberapa waktu yang silam mengambil ikan ini. Kemudian dia mengatakan, ya sudah kumaafkan dan sudah kulupakan, kata nelayan ini. Tiba-tiba mengatakan, sebelum pergi ini, orang zalim ini mengatakan, maaf, saya ingin bertanya. Aku teringat dulu sewaktu aku mengambil dan merebut ikanmu, kemudian aku ancam akan membunuhmu, kemudian aku pergi. Sempat aku lihat raut wajahmu, engkau berkomat kamit, kau ngomong apa? Ketika aku mengambil ikan itu, maka dia mengatakan, tidak. Aku hanya mengatakan, ya Rabb, arini quwwataka ya Rabb. Tolong tampakkan kekuatanmu kepadaku. Aku ini lemah, dia ini yang maksudnya orang zalim ini kuat. Itu saja. Rupanya kalimat ini menjadi doa, ya kan? Ingat, doa orang yang dizalimi, laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada antara dia dengan Allah itu hijab. Orang yang zalim. Kalau sudah orang yang dizalimi doa, walaupun dia orang kafir, mustajab banget. Sebab itulah dia mengatakan, oh jangan-jangan doamu dia menjadikan ikan itu Allah hidupkan dan menggigit dirimu. Kemudian dia pulang sambil berjalan, setiap ketemu orang dia berteriak. Dia mengatakan, man ra'ani falam yadlim minhu ahada. Man ra'ani falam yadlim minhu ahada. Siapapun yang melihat kondisiku, tolong jangan berbuat zalim. Berteriak-teriak dia sampai dia datang kepada tabib, dan Allah takdirkan semua penyakitnya. Kisah ini disebutkan oleh Imam Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Artinya lambat laun orang yang melakukan kezaliman itu pasti ada balasannya. Seperti kisah Ashabul Hudud di sini. Ashabul Hudud ini mengumpulkan 2000 orang, kemudian dibakar hidup-hidup karena mereka apa? Wa ma naqum minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka orang-orang yang beriman disiksa itu, alasannya cuma satu, kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi yang 20.000 itu Allah takdirkan ada pula yang selamat. Satu orang selamat, lari dia dari kepungan Ashabul Ukhdud, kemudian lari ke arah Syam. Dan ketika itu Syam adalah pusat Nasrani dan berdirinya kerajaan Romawi. Dia lari ke Syam, kemudian melaporkan kepada
Raja Romawi, apa yang dilakukan Dunwas kepada orang-orang Nasrani yang ada di Yaman. Akhirnya kemudian Raja Romawi, karena tidak mungkin mau pasukan dari Syam ke Yaman, terlalu jauh, maka dia mengirim surat orang ini untuk mengambil surat dari Raja Romawi untuk disampaikan kepada Raja Ethiopia yang ada di Habasyah, Najasyi. Ketika Najasyi membaca surat itu, murka dia. Karena apa? Karena Ethiopia ketika itu mayoritas Nasrani. Makanya Rasulullah SAW ketika meminta para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Dan Habasyah itu ada raja yang sangat adil dan tidak menzalimi kan itu. Tapi tentu yang dimaksud Najasyi di sini bukan Najasyi yang ada di zaman Nabi. Najasyi kan istilah raja Ethiopia. Maka ketika Najasyi ini membaca surat daripada Raja Romawi, maka dia mempersiapkan pasukan besar dipimpin oleh dua jenderal. Pertama Ar-Riyad, yang kedua Abrahatul Asram. Berangkat Riyad dengan Abrahah, membawa pasukan besar dari Ethiopia di serbunya Nejron, sampai tidak ada yang hidup kecuali dibantai, termasuk Dunwas. Lari ke lautan karena ketakutan dengan tentara besar. Akhirnya Allah tenggelamkan di tengah lautan. Dunwas. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan Dunwas dan antek-anteknya dengan cara dikirim pasukan besar. Sebagaimana mereka membunuh 20.000 orang-orang yang beriman, sekarang Allah datangkan pasukan besar membantai mereka juga. Al-jaza'u min jinsil amal, kan itu. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Siapa yang berbuat zalim, maka balasannya akan disesuaikan dengan kezaliman. Akhirnya kemudian Nejron pun jatuh ke tangan dua jenderal ini, Ar-Riyad dan Abraha. Tetapi Abraha ini licik. Akhirnya dibunuhnya Riyad, maka Abraha pun menjadi penguasa Nejron. Yang belakangan ada kisah yang disebut dengan Ashab al-Fil. Dan cerita tentang Ashabul Fil, perang gajah. Itu pemimpinnya Abraha. Jadi nyambung sebenarnya kisah Ashabul Ukhdud dengan Ashabul Fil ini. Baik. Di sini Allah mengatakan wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan tidaklah kaum muslimin disiksa pada hari itu kecuali sebabnya karena mereka beriman kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan Al-Aziz Al-Hamid. Kenapa Allah letakkan dua nama yang berbeda? Al-Aziz itu artinya kan kuat, untuk memberikan tahdid, menakut-nakuti orang kafir atau orang-orang fasik atau orang-orang zalim, bahwa apa yang kalian lakukan, kalian sedang berhadapan dengan Al-Aziz, dengan zat yang maha kuat. Bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum kalian karena perbuatan kalian di dunia atau di akhirat gitu. Adapun Al-Hamid untuk mengobati hati orang-orang yang beriman. Al-Hamid yang maha terpuji. Maka orang-orang yang beriman, yang bertahan dengan keimanannya, maka dia akan dapat pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu sisi Allah menyebut kalimat Al-Aziz untuk menakut-nakuti orang kafir, dan satu sisi Al-Hamid untuk melipur lara orang-orang yang beriman. Makanya dua nama disebut di sini. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil aziz al-hamid. Dan ingat bahwa kisah-kisah seperti ini akan terus berlalu. Kita pernah mendengar bagaimana kaum muslimin yang ada di Rohingya dulu, bagaimana mereka harus disiksa mendapatkan ujian. Kaum muslimin yang ada di Yaman, yang ada di Suriah, dan di beberapa tempat, termasuk juga di negeri kita gitu. Akan ada namanya cerita Ashabul Ukhdud itu. Kaum muslimin, para ulama ditangkap, difitnah, akan ada terus. Tidak mungkin tidak ada. Kisah Ashabul Ukhdud ini pasti akan ada. Karena ini ujian orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu akan diuji. Kenapa mereka diuji? Supaya Allah Subhanahu wa ta'ala tahu mana orang-orang yang jujur keimanannya, mana yang dusta keimanannya. Kalau tidak ada ujian, tidak bisa kita membedakan siapa diri kita. Makanya orang yang paling dahsyat ujian itu Nabi SAW. Apapun yang pernah antum rasakan dari musibah dunia,
Imam Ibnu Qayyim mengatakan Rasul pernah mengalaminya. Sebutkan musibah antum. Apa musibah antum itu? Rasul pernah mengalaminya. Makanya kenapa Nabi SAW pantas dijadikan qudwah gitu ya? Karena semua musibah yang kita alami, Rasul jauh pernah mengalaminya, bahkan lebih dahsyat daripada kita. Lahir, dia yatim. Alhamdulillah di antara kita ketika lahir kita tidak yatim. Rasul terlahir yatim. Bayi terpisah dengan ibundanya 4 tahun di kabilah Bani Sa'diyah. Kita tidak terpisah dari ibu kita, alhamdulillah. Ya. Kemudian baru saja berjumpa dengan ibunya meninggal dunia. Rasul usianya masih kecil, baru usia 6 tahun, ibunya sudah meninggal. Kemudian berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah berikutnya, masih kecil, ditangani oleh Abdul Muthalib kakeknya meninggal 2 tahun. Kemudian pindah lagi ke tangan Abu Thalib pamannya, hidup pula di paman yang miskin, yang anaknya banyak. Itu kecil-kecilnya sudah susah Rasul itu. Kemudian ketika diangkat jadi nabi, berbagai macam ujian, meninggal istrinya, meninggal pamannya, semua anaknya meninggal. Rasul belum mati itu, tapi dia menyaksikan bagaimana Zainab meninggal, bagaimana Ummu Kulthum meninggal, bagaimana Ruqayyah meninggal, belum lagi anak laki-lakinya, bagaimana Abdullah, Qasim, Ibrahim meninggal. Yang meninggal setelah Rasul meninggal cuma 1, Fatimah. Itu pun 6 bulan setelahnya menyusul. Tapi bagaimana coba Rasul dihadapkan dengan kasus seperti ini? Kalau memang kita merasa kita ini susah, Rasul pernah susah. Semenjak hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul itu tidak pernah makan enak. Sampai-sampai Nabi SAW selama 3 bulan yang dimakan al-aswadan. Aswadan itu kurma kering dan air putih, 3 bulan berturut-turut. Cobalah untuk sekali-kali 1 minggu makan kurma, jangan makan nasi. Gimana rasanya? Bahkan Nabi SAW pernah diikatkan 2 batu, saking laparnya. Ketika Abu Bakar dan Umar keluar di musim paceklik gitu ya, kemudian Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Ma akhrajaka ya Rasulullah?" Apa yang mengeluarkan engkau dari rumah wahai Rasul? Kata Rasul, lapar. Kemudian kata Abu Bakar, aku bersama disingkap badannya Abu Bakar, 1 batu diikat di perut. Umar pun menyingkap, supaya ada 1 batu juga diikat di perut. Ketika Rasul menyingkap, 2 batu di perut tadi, menunjukkan lebih lapar Rasul. Dan cara orang dulu menahan lapar seperti itu, letakkan batu kemudian diikat gitu. Jadi itu teori untuk menekan supaya tidak lapar. Tapi yang namanya lapar itu mau diikat 10 batu ya tetap lapar ya. Tapi menunjukkan bahwa bagaimana Rasul itu juga mengalami kelaparan. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, lewat 1 bulan, lewat 2 bulan, lewat 3 bulan, tidak ada 1 asap pun mengepul di dapur kami. Kalau ibu dari pagi sampai malam ngepul aja dapur itu. Masa ya, habis itu tengok di YouTube. Nah, ini perlu dicoba nih kan. Nah, selesai ini nengok lagi yang lain gitu. Si makan aja kan. Kita punya Nabi ini subhanallah, yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu ujiannya. Makanya wajar kalau seandainya Nabi pantas dijadikan ujian, karena dijadikan percontohan dalam ujian. Karena apapun yang kita lakukan dari ujian itu Rasul pernah mengalaminya. Rasul disiksa pernah, hampir dicekik sama siapa namanya, Uqbah bin Abi Mu'ayz. Kalau bukan karena datang Abu Bakar bisa mati Rasulullah. Sampai Rasul mengatakan, "Ataqtulu rajulan yaqulu rabbi Allah." Kau mau membunuh orang yang mengucapkan Rabb kami Allah. Dilepas Rasul. Ganti pula Abu Bakar yang disiksa sampai mau mati gara-gara pembela Nabi. Nabi SAW dalam dakwah pernah dibully. Mungkin kalau kita berdakwah, mungkin di antara kita nggak ada orang yang mengatakan kita gila, kita tukang sihir, kita tukang pemecah belah, kita macam-macam Rasul dibully itu. Tapi Nabi SAW memang begitulah, memang fitrah dakwahnya. Tapi kan mana di antara kita? Kalau orang menyebar lewat media hari ini kita dikatakan tukang sihir, sakit hati ya, lapor polisi. Ini pencemaran baik kan ini. Tapi mau lapor kemana? Ya, dikatakan dituduh seperti sabarlah. Berapa kali Rasul itu mengalami ancaman pembunuhan? Berkali-kali, bayangkan dikepung rumahnya ketika peristiwa
Nabi SAW hendak hijrah, sudah nggak kehitung upaya pembunuhan kepada Nabi SAW, tetapi Allah berikan kesabaran dalam dakwahnya. Jadi banyak sekali ujian Rasul SAW. Makanya di sini Allah mengatakan, wa ma naqum illa an yu'minu billah, dan tidaklah mereka orang-orang yang beriman disiksa itu kecuali karena mereka beriman kepada Allah. Yang namanya ujian itu ada dua ya. Ada karena mahabbah, kecintaan Allah kepada kita. Ada karena sebuah ukubah, memang Allah sengaja menghukum kita. Kalau memang sebuah ujian itu diberikan karena kita ini taat kepada Allah, antum betul-betul rajin ibadah, tetapi Allah uji dengan kefakiran, Allah uji dengan penyakit, Allah uji dengan macam-macam, tetapi kita ini betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, berarti ujian itu dalam rangka mahabbatanillah, karena cintanya Allah kepada kita. Karena Allah, Rasul mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah itu kalau cinta sebuah kaum, Allah uji kaum itu. Tapi kalau ujian itu datang karena maksiat kita, akhirnya datang ujian itu berarti bukan karena kecintaan Allah, tapi Allah sedang menghukum kita. Sebelum akhir Allah sudah hukum kita di dunia. Karena tidak ada musibah yang disegerakan di dunia sebelum akhirat kecuali orang yang melakukan kezaliman dan orang-orang yang memutus silaturahim. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil aziz. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana aziznya, alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Dialah zat, maksudnya Allah Subhanahu wa taala lahu mulku, baginya kekuasaan, pemilik langit dan bumi, dan Allah atas segala sesuatu menyaksikan kepada kezaliman orang yang melakukan kezaliman. Makanya ada istilah orang awam itu kan, Allah tidak tidur. Istilah orang awam, ya memang Allah tidak tidur. Jangankan ngantuk, jangankan tidur ngantuk pun tidak Allah itu. Tapi istilah orang awam itu untuk melipur diri dia kalau zalim itu. Nggak apa-apalah, Allah kan tidak tidur, nanti juga dibahas gitu. Saya sering mendengar kalimat seperti itu. Ya, memang Allah itu syahid. Allah itu menyaksikan kita. Cuma kita ini yang pernah tidak merasa disaksikan Allah Azza wa Jalla. Sehingga saya nanya, kita bahas ya. Kalau seandainya kita yakin kita disaksikan, tentu semua orang itu akan terlahir baik, tidak mungkin melakukan kejahatan. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harim. Kata Hasan Al-Basri. Surah Al-Buruj ayat 10 ini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan ashabul hudud ini. Dia sudah menyiksa, membakar, membunuh, mengajak orang melakukan kesyirikan. Tapi Allah tetap katakan tsumma lam yatubu. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak tobat, maka bagi mereka adab jahannam dan mereka mendapatkan adab bakar nanti di akhir. Artinya kalau tidak bertobat, berarti kalau bertobat mereka tidak akan dapat adab jahannam dan mereka tidak akan dapat adab pembakaran. Dari sini ada kesempatan siapapun yang datang kepada Allah bertobat, sebesar apapun dosa manusia itu pasti diampuni. Karena di sini saja masih ada bab tobat di sini. Bayangkan ashabul hudud itu sudah membunuh 20.000 orang. Ini si Raja Dzulwas ini membunuh 20.000 orang. Kita aja punya tetangga membunuh 10 orang dengan cara mutilasi. Jahat mungkin itu, kita kata orang jahat kan gitu. Ini 20.000 dibantai, itu pun dipaksa untuk murtad itu. Tapi Allah masih membuka pintu tobat di sini. Kalau kalian mau bertobat, tidak akan dapat azab jahannam, tidak akan dapat azab bakar. Jangankan kisah ini, kisah tukang-tukang sihir Fir'aun itu. Tukang sihir Fir'aun itu dari kecil sampai jadi tukang sihir, sampai dipercaya Fir'aun itu tidak pernah sujud, tidak pernah rukuk. Memang kesyirikan saja itu kerjanya. Memang tukang sihir kan belum melakukan kesyirikan, ikatannya dengan syaitan. Tetapi ketika melawan Nabi Musa, ketika kalah duel dengan Nabi Musa, tukang sihir bertobat, sujud kepada Allah Azza wa Jalla di pagi hari. Kemudian di sore hari mereka dibantai.
Kata Imam atau kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, lihat tukang-tukang sihir itu. Di pagi hari mereka orang-orang yang kufur, kurang ajar, tetapi di sore hari mereka menjadi para syuhada yang baik. Padahal mereka tidak pernah sujud, tidak pernah ruku, tidak pernah ibadah walaupun satu kali ibadah. Tapi di akhir hayatnya mereka sujud kepada Allah karena kalah duel dengan Musa. Allah masukkan ke dalam surga. Baik. Ya. Ini semua rahmat dari Allah. Sama juga di sini Allah berikan kesempatan kan. Orang-orang ashabul itu kalau mereka mau bertobat tetap Allah ampuni. Dari sini ada pelajaran bahwa la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ya. Wallahu a'lam sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.